Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita kerja di ladang karena kita kerja di perusahaan masuk malam. Terpaksa kita pagi-pagi harus ke ladang. Kita menyemprot anak kayu, guys. Anak kayu, eh, anak karet ini, guys. Karena tanaman kita tanaman baru, guys. Kita menggunakan racun garlon, guys. Kita kerja sendiri, guys, karena biaya kita kurang, asal kita kerja sendiri, guys. Kalau kita membuka lahan baru dari nol, banyak kerjaan, guys. Perawatannya sangat tinggi. Bagusan kita buka plasma anak angkat perusahaan yang biayanya agak mengirit. Kalau kita biaya pribadi sendiri membuka dari nol, ya contohnya macam ini, guys. Kita merawat dari dasar, memerlukan biaya banyak karena harga lahan di sini yang kosong aja udah tinggi, guys. 50 juta per hektar. Belum lagi harga staking 7,5 juta. Belum lagi kita bibit sawitnya kita ambil yang agak murah aja lah, seperti ini harganya, guys. Per batangnya dulu 36.000. Kalau yang bagus 60.000, guys. Ini kita buka setahun yang lalu, guys. Tahun 2022, guys, kita buka awal. Ini udah mulai dompet. Guys. Semoga cepat berbuah dan menghasilkan, supaya ada dana tambahan perawatan sedikit. Kalau pupuk, guys, kita masih pakai pupuk TSP Mutiara sama Orea, guys, untuk dasarnya, guys. Kalau di daerah Talang Sukamaju, guys, rata-rata tanah sudah sertifikat semua. Jadi harga agak tinggi, harga tanah kosong pun agak tinggi, dan biaya pembukaan staking itu pun agak tinggi. Lahan tidak bisa dibakar, guys. Kalau dibakar kita kena hukum, kita lahan dibakar. Kecuali asli orang adat suku sini, Talang Mama, dia tidak mengenal hukum karena dia wajib membakar lahan apabila dibuka untuk menanam padi. Jadinya mereka nggak kena hukum, guys. Kalau kita orang pendatang, orang luar, membakar lahan, kita kena pidana. Apalagi kemarin musim kemarau selama hampir 3 bulanan, itu banyak yang lahan dibakar dan banyak yang ketangkap, guys. Sampai polisi datang berapa mobil, Babinsa, dan orang itu melacaknya pakai drone, guys. Nggak pakai helikopter lagi, pakai drone. Dan lahan kita inilah, guys, semenjak kita tahun 2007 di sini, merantau di Riau, di daerah Belilas, di Talang Sukamaju, alhamdulillah kita udah mendapat lahan lah, sikit-sikit tabungan untuk keluarga, untuk anak kita, untuk cucu kita. Dan kita harus menanam kebun sawit ini, jangan asal pilih bibit, guys. Kita cari bibit yang unggul, supaya kita menghasilkan sawit dengan hasil yang maksimal lah, yang bisa menguntungkan kita. Soalnya rata-rata di sini, guys, kalau pemanen kita upakan.
Kecuali kalau perawatan kecil-kecil gini ya harus kita sendirilah guys. Kalau semua diupakan ya kita biaya itu terlalu tinggi, kos kita, budget tertentu lantaran kita karyawan gitu loh, bukan pengusaha. Kalau kita pengusaha bisa guys, semua kita kerjakan sama karyawan kita gitu. Ini dulu harga tanah per hektarnya 50 juta. Saya beli 2 hektar lebih guys, habis 100 juta. Belum lagi harga staking, harga bibit, dan harga perawatan. Kira-kira kita sudah habis 150 juta guys untuk membuka lahan ini. Kalau kita buka dengan bapak angkat atau perusahaan, kita nggak begitu terasa. Paling kena kita kreditnya anggaran 75 juta per hektar guys. Tapi kan dicicil, nggak terasa. Dan ekonomi mungkin kalau di bapak angkatkan PT yang buka plasma, mungkin ekonomi kita agak melonjak sedikit guys. Apalagi di sini guys, masih banyak hutan-hutan, kebun-kebun kosong. Sayang guys, kalau asli orang sini jarang mau merawat dan membukanya. Kalau orang itu istilahnya terbuka wawasannya, malas membuka, menanam sawit, lantaran tanah ini kan sertifikat semua guys, nggak bermasalah. Sebetulnya bisa diajukan ke perusahaan supaya ekonomi warga sini agak menaik sedikit lah guys, ekonominya guys. Jadinya nggak begitu banyak pengangguran dan mengandalkan pocok-pocokan cari kerjaan sampingan gitu guys. Kalau kita bapak angkat kan guys, kalau sekarang plasmanya bikin macam PT Sinarmas guys, ada plasma namanya PSR, itu yang lola KUD. 3 tahun itu udah menghasilkan dan bisa kita dapat gaji. Rata-rata masyarakat sini punya tanah paling sedikit 5 hektar. Kalau 1 bulan aja dibuka sama perusahaan, bergaji 1 juta, 1 bulan minimal dapat 5 juta. Daripada tanah kosong macam hutan yang sebelah sana guys. Kan sayang guys. Itu kalau pemiliknya butuh uang, itu hutan yang di sana itu guys pasti terjual tuh guys. Hutan itu guys. Itu rimba guys, rimba besar guys. Hutan-hutan besar. Kalau di daerah Rio ini guys, yang utama penghasilan sekarang sawit guys. Kalau karet kurang guys. Rata-rata udah sawit. Dan ini banyak guys. Durian-durian, hutan-hutan durian guys. Kalau sama asli suku sini guys, itu memang ibaratnya macam dikeramatkan lah guys, nggak bisa ditumbang guys. Apabila kena tumbang aja itu kena denda guys, sama asli suku sini guys. Makanya kalau ada kepung-kepungan durian gini guys, kebun-kebun durian ini sama orang tuh guys jarang dijual guys. Kebun durian tuh paling hutan-hutannya yang dijual, belukar-belukarnya aja. Kita lari sekarang kita ke masalah kebun sawit lagi guys. Lantaran harga sawit di Rio ini cukup lumayan harganya guys. Kalau bisa warga-warga yang tinggal di luar daerah Rio yang kira-kira susah cari kerja atau susah untuk membiayai hidup, kalau punya lahan-lahan di kampung nggak bisa dikelola, bagusan kita pindah ke Rio, kita buka lahan. Yang di kampung udahlah
dilelang aja. Kalau di daerah pedalaman guys masih dapat sekitar 30 per hektar guys, daerah pedalaman. Kalau kita ini udah pinggir-pinggiran dekat perusahaan, agak mahal guys lahannya guys. Rata-rata di sini orang dari Medan. Kalau orang teran-terannya orang Jawa semua guys, tapi rata-rata orang dari Medan semua guys yang merantau ke sini membuka lahan guys. Ya, selamat kenal dari saya, YouTube Dewa Musik. Salam, selamat pagi, assalamualaikum.